Haleluya. Shalom saudara. Selamat pagi. Apa kabar pada hari ini saudara? Kita bersyukur karena Tuhan baik buat kita. Satu hari lagi Tuhan percayakan. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur karena Dia Allah yang baik. Yesus baik buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada pribadi yang lebih dari Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Mari katakan pujian ini. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Amin. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Katakan dengan iman, Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Benar Tuhan, Engkau baik buat kami. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami kebaikan-Mu hari lepas hari. Kami mengalami anugerah-Mu hari lepas hari.
Dan kami tidak pernah bisa balas betapa baiknya Tuhan buat kami. Kami tidak pernah bisa balas betapa Tuhan mencintai kami. Bahkan di saat ketika kami meninggalkan Engkau, Engkau tetap mempercayakan kami sesuatu. Engkau tetap mempercayakan kami hari yang baru. Engkau tetap mempercayakan kami berkat-berkat-Mu. Kalau kami bosan masih boleh menikmati nafas ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah segala kekurangan kami, Engkau baik buat kami. Engkau setia buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bicara buat setiap kami. Kuatkan setiap hati. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, luar biasa. Dia Tuhan yang baik buat saya dan saudara. Yesus baik buat saya dan saudara. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Ada ayat-ayat yang sudah terkenal buat kita. Mungkin kita sering baca. Kolose 3 ayat yang ke-23 dan 24. Di sana dikatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara perhatikan ayat yang ke-23. Di sana dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dalam bahasa Inggris di sana dikatakan perbuatlah dengan antusias, perbuatlah dengan bersemangat, perbuatlah dengan sepenuh hati. Nah, saudara, waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir, ketika Musa pada saat itu dipanggil Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, dan ketika Musa berbicara kepada Raja Firaun, ya, pada saat itu Musa berkata, izinkanlah umat Allah ini pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mereka bisa beribadah kepada Allah. Saudara, kata ibadah di situ menggunakan kata aboda dalam bahasa aslinya. Tapi buat Firaun berkata, jangan kamu membuat bangsa ini tidak melakukan pekerjaan mereka. Nah, kata pekerjaan juga di situ menggunakan kata aboda. Saudara, di dalam dunia semua jerih payah kita, semua yang kita kerjakan itu menjadi suatu hal yang melelahkan kita, yang membuat kita letih, yang membuat kita merasa terbeban, yang membuat kita merasa berat hati. Karena memang dunia itu selalu memakai semua hal untuk membuat kita merasa tertekan dan tertindas. Tetapi dalam pandangan Tuhan, semua yang kita lakukan itu adalah penyembahan. Buat Firaun, bangsa Israel ada di Mesir, mereka melakukan pekerjaan mereka, yaitu diperbudak. Tapi di mata Tuhan, semua yang kita lakukan, semua yang kita persembahkan, itu adalah ibadah kita. Itu adalah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Makanya saudara, hari ini saya ingin berbagi buat setiap kita. Tuhan itu bukan salah satu dari sekian banyak hal dalam hidup kita. Kadang kita pikir Tuhan nomor 1, pekerjaan nomor 2, atau Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 3, pelayanan nomor sekian, begitu ya. Berarti Tuhan hanya adalah salah satu dari pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kita. Tapi mari kita sadari bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya buat kita. Di dalam Dia ada pekerjaan kita, di dalam Tuhan ada keluarga kita, dalam Tuhan ada pelayanan kita. Dan Tuhan itu bukan salah satunya, tapi Tuhan adalah segala-galanya buat setiap kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah segala-galanya, saya yakin dan percaya ketika kita bekerja, pekerjaan kita bukan menjadi beban, tapi menjadi penyembahan kita. Ketika kita melakukan bisnis, bisnis kita bukan menjadi beban kita, tapi bisnis menjadi penyembahan kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang memancing kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kita tidak mungkin melakukannya karena kita tahu bisnis dan pekerjaan adalah penyembahan kita. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita ada dalam keluarga, keluarga tidak menjadi sesuatu yang membebani kita, tapi keluarga menjadi tempat kita beribadah, menjadi ibadah kita, menjadi penyembahan kita. Saudara, mari kita sadari hal ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan buat kita. Kita ini adalah hamba-hambanya. Kalau kita tahu bahwa Dia adalah segala-galanya buat kita, maka semua yang kita lakukan ini adalah penyembahan. Kita bangun pagi mencari wajah Tuhan. Kita beribadah mencari wajah Tuhan. Kita bekerja di kantor, itu adalah bentuk ibadah kita.
Dan buat setiap kita orang percaya, manusia itu hanya menjadi saluran, tapi sumber berkat kita, sumber upah kita, itu dari Tuhan yang ada di sorga. Tuhan yang melihat segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Dia dengan segenap hati. Mungkin ada manusia-manusia yang Tuhan taruh sebagai pemimpin kita di bumi, tapi sesungguhnya yang kita layani adalah Tuhan semesta alam, karena Dialah segala-galanya buat kita. Dialah Tuhan buat kita. Dialah Raja buat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu pagi hari ini. Biar sepanjang hari ini kami melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, sehingga semuanya bukan menjadi beban buat kami, tapi kami melakukannya dengan sukacita karena kami tahu kami melakukannya untuk Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang kami lakukan berat Tuhan rasanya, tapi kami tahu ketika kami melihat itu sebagai penyembahan kami dan Engkau berkenan atas kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami menyadari itu, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sebab kalau kami bisa, bukan karena kami hebat. Kalau kami mampu, bukan karena kami yang luar biasa. Tapi semua karena Tuhan yang memberikan kami kemampuan. Karena Roh Kudus yang terlebih dahulu menguatkan kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru. Kami sambut berkat-Mu hari ini. Berkat Tuhan menyertai setiap kami. Berkat Tuhan mengejar kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara tetap semangat saudara. Tetap berpengharapan di dalam Kristus. Sebab pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Shalom.